Are you okay? So, welcome back to Kingdom English Course. Hari ini kita akan belajar apa sih bedanya to dan for. Oke, ini to dan for itu memiliki arti yang sama untuk. Tapi kapan sih kita gunakan to? Kapan kita gunakan for? So, check it out. Pertama, untuk yang to itu digunakan untuk reasons ya, atau alasan, motif atau alasan. Ya, biasanya setelah to itu ada verb. Oke, jadi contohnya I take an English course to improve my skill. Oke, so next adalah untuk destination atau tujuan. Contohnya, I will go to Yogyakarta tomorrow. Oke, to juga bisa digunakan untuk telling time atau menjelaskan keterangan waktu gitu ya. Example, it is a quarter to 11. Kayak gitu. Oke, kemudian to juga bisa digunakan untuk distance ya, atau jarak, atau bisa juga rentang waktu. Contohnya, it is about 10 miles from my house to the university. Example. So the last one is about to untuk comparing atau untuk perbandingan. Example, I prefer traveling to watching Korean drama. Oke. Nah, itu tadi tentang to guys. Sekarang kita cari tahu nih, kapan sih kita bisa menggunakan for, kayak gitu. Nah, kalau for itu sama ya, fungsinya pertama adalah untuk reason ya, tapi setelah for itu noun. Kalau tadi kan to kan setelah to harus verb ya, tapi kalau sekarang di sini setelah for itu harus disertai dengan noun. Kalau misalnya artinya adalah reason ya. Jadi setelah for itu adalah noun, karena ini untuk kalau misalnya maksudnya adalah reason. Contohnya, let's go out for coffee. Oke. Kemudian kalau misalnya kita mau menggunakan for, itu bisa juga setelah for terus verb, itu bisa, akan tetapi harus ditambahi verb ing. Oke. Oke, selanjutnya adalah beneficial atau manfaat ya. Jadi fungsi for itu untuk beneficial atau manfaat. Contohnya, football is the best sport for your health. Oke. Kemudian yang selanjutnya adalah doing something to help someone or to give someone, gitu ya. Contohnya, I made this cake for you. Oke. Kemudian kita juga menggunakan for itu alasannya adalah karena period of time. Contohnya, we lived here for 4 years. Okay, so the last one is maybe for schedule atau jadwal. Jadi example is you should prepare your presentation for tomorrow. Okay, thank you very much guys for today. A million thanks to you. Bye, see ya.